Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom, mari lambaikan tangan kanan kiri, senyum, kasih senyum yang terindah. Katakan dengan kasih, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus manis di hidupmu. Haleluya. Pagi ini ada sukacita di tempat ini. Ada sukacita di tempat ini. Mari yang bersukacita, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sebab hanya Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya.
besar dalam hidup kami. Membuat kami yang senantiasa takut, selalu percaya bahwa Engkau selalu menolong kami, menyertai kami, menyelamatkan kami, memberi kekuatan kepada kami. Kami bukan siapa-siapa Tuhan apabila Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Untuk itu Bapa, teruslah hadir dalam hidup kami. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Kami pegang teguh janji-Mu buat kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau di tempat ini, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Tidak ada Allah yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap untuk memuji Tuhan karena kebesarannya, tepuk tangan, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya. Begitu besar kasih Tuhan buat kita, amin. Tiada
kiri. Kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? luar biasa hari ini. Haleluya, silakan duduk. Anak-anak sekolah minggu, mari maju ke depan.
Yadi berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari Tuhan. Sebentar kami serahkan anak-anak kami ya Bapak ke dalam tangan-Mu. Dan kiranya di dalam ibadahnya pagi hari ini Tuhan Yesus memberi hikmat yang baik, menjadikan anak yang baik. Dan Tuhan Yesus berkati gurunya akan menyampaikan firman-Nya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberi dengan hikmat dan dengan akal yang baik juga Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi ini kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berbakti. Selamat berbakti. Ya. Silakan. Kita akan menaikkan doa syafaat. Mengalir kuasa Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Seperti pujian yang dinyatakan bahwa kehidupan kami akan tenang di dalam Tuhan. Itu sebabnya kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang datang maupun yang tidak datang. Kami tetap percaya apapun yang mereka alami, ketika Tuhan menyertai mereka tetap tenang, mengalami pertolongan Tuhan pada waktunya, sehingga kehidupan mereka terus berkemenangan setiap hari. Kami tetap percaya pemulihan akan terus terjadi, pertolongan-Mu akan dinyatakan, mujizat ajaib tetap dilakukan oleh Tuhan bagi setiap pribadi, keluarga demi keluarga. Sebab kami tahu kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau mengerjakan bagian-Mu yang tidak terbatas. Itu sebabnya kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami tetap percaya ketika mereka lemah, Tuhan menyertai, kekuatan yang baru akan dinyatakan. Ketika mereka sakit, pertolongan Tuhan dinyatakan dan kesembuhan itu pasti terjadi. Ketika mereka berkekurangan, berkat Tuhan yang berkelimpahan membuat mereka boleh mengalami janji Tuhan setiap hari digenapi, sehingga kehidupan mereka makin hari makin lebih baik di dalam Tuhan. Terima kasih, iman mereka boleh bertumbuh, berkemenangan setiap waktu, sebab penyertaan Tuhan nyata dan sempurna. Itu sebabnya kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan, yang memberkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah. Hikmat Tuhan turun atas mereka, sehingga setiap pemerintahan yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tetapkan, mereka boleh menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dalam kebenaran. Terima kasih pemerintahan Kota Salatiga, bahkan jajaran yang di bawahnya, Tuhan juga memberkati, memberikan hikmat, sehingga Kota Salatiga penuh dengan kemuliaan Tuhan. Banyak jiwa diselamatkan, dimenangkan. Bahkan BKGS yang ada di kota kami Salatiga, persatuan gereja mereka boleh bersepakat, bersehati, terus memuliakan Tuhan, berdampak menjadi berkat. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami percaya Engkau punya rencana buat bangsa kami, Engkau punya rencana buat kota kami, bahkan penduduk negeri kami boleh mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Dimanapun berada, di kota, di desa, di lembah-lembah, di pulau-pulau yang jauh, mereka boleh mengalami pertolongan, keberhasilan yang daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur dan kami tetap percaya Injil Kerajaan Allah, kabar baik terus diberitakan oleh setiap umat-Mu, setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk terus memberitakan kabar baik lewat perbuatan, perkataan, menjadi teladan dimanapun mereka
mereka ditempatkan, umatmu ditempatkan, terus menjadi berkat, terus menyatakan kabar baik Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Terima kasih, kami tetap percaya kehidupan kami dalam rencana dan tangan Tuhan. Kami tahu keadaan jemaat ada pergumulan, ada kesulitan, ada tantangan. Itu sebabnya kami membawanya di bawah kakimu. Kami percaya pertolongan Tuhan akan dinyatakan tepat pada waktunya. Apapun masalah kami, kesulitan, pergumulan, bahkan kerinduan kami, Tuhan pasti menjawab pada waktu yang tepat. Kami bersyukur pada pagi hari ini, pertolongan-Mu ajaib, kemurahan-Mu dinyatakan bagi kami semua. Dan kami tetap percaya Engkau segalanya bagi hidup kami. Terima kasih, kami menaikkan syukur doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya minta waktu sedikit ya Om buat saksi ya Om. Ya puji Tuhan. Beberapa waktu lalu saya dan Ambar dikasih kesempatan untuk mengikuti pelatihan ya super teacher ya betul, super teacher itu dari CPN, dan kita kan anak-anak sekolah minggu pakai Superbook ya, itu ada hubungannya dengan itu ya. Nah ketika ada flyernya, saya tuh lihat wah ini mesti diajari gimana caranya ngajar yang lebih kreatif, lebih wow buat anak-anak, saya pikir seperti itu ya. Terus saya daftar nomor 1, aku gelem tuh, saya bilang gitu. Saya sih berharapnya waktu itu anak-anak yang muda itu ayo, kita jarang sekali ada acara seperti ini gitu ya. Pelatihan seperti ini jarang sekali, apalagi setelah ada pandemi itu jarang sekali ada acara-acara seperti ini. Lalu sampai akhirnya kami berdua yang berangkat naik motor ke Ungaran, satu malam di sana. Dan puji Tuhan, ketika saya mengharap saya itu akan diajari seperti ini, ternyata saya salah. Saya tidak di awal ketika pendirinya menyampaikan apa firman renungan seperti itu, yang kena pertama malah hati saya gitu. Jadi seorang guru itu harus begini. Kalau ngajari muridnya salah akan dibuang ke laut seperti itu. Lagu-lagu anak-anak sekolah minggu itu juga berlaku buat guru-gurunya ya. Jadi kalau kita ngajari yang nggak benar, hukumannya itu lebih berat karena kita ngajari gitu. Terus banyak hal yang saya sudah tidak di PPA. Ketika saya ngambil keputusan untuk sudah tidak di PPA itu saya mantep gitu loh. Saya mantep. Tapi setelah lewat saya memasuki sudah nggak PPA lagi, banyak waktu saya yang luang, itu saya nggak tahu mau apa. Rencana awal tuh saya mau gini, tapi kok itu nggak keluar dari pikiran saya gitu. Nggak ada gregetnya gitu loh. Saya sampai Tuhan, nek gini terus saya bisa terpuruk saya gitu. Saya bisa jatuh di dalam keadaan yang nggak benar gitu. Tapi puji Tuhan ada acara super teacher itu membuat iman saya lebih bangkit, lebih dikuatkan gitu ya. Kemudian setelah pulang dari acara itu, Om Denny kasih pengumuman ada itu namanya workshop dan unlimited worship gitu ya, intimate worship itu ada di Solo juga gitu ya. Saya daftar nomor 1 karena saya butuh, hati saya tuh rasanya ini loh perlu didadah gitu loh. Jadi saya butuh itu gitu loh. Terus dan saya juga butuh workshopnya gitu. Dan setelah dari super teacher saya dapat sesuatu, terus beberapa hari kemudian saya dapat banyak hal dari pelatihan, dari cara hambanya memuji Tuhan. Kok aku tuh jauh banget dari sempurna gitu. Kok saya tuh enggak ada apa-apanya, kok sombong gitu loh. Saya tuh kadang merasa aku iso gitu. Tapi pada saat di sini Bapak Ibu yang tahu, tangan saya selalu dingin, dredeg. Saya tuh maaf ya, saya itu sudah memimpin pujian sudah lama banget gitu ya, dari lulus SMA sudah melayani Tuhan. Tapi kalau di sini tangannya masih atis gitu, masih dredeg, masih ketakutan gitu. Itu membuat saya, Tuhan ini apa akan selamanya seperti ini gitu. Tetapi semua itu ternyata dibangun dari diri sendiri. Saya yakin mungkin gak cuma saya yang begitu ya, tapi saya percaya ketika
pertolongan Tuhan itu nyata di hidup kita. Kita yakin, kita pasrah, kita merasa nggak mampu, Tuhan pasti turun tangan menolong kita. Kalau kita mampu, ya wis kowe mampu ya melakoni Tuhan seperti itu. Kalau Tuhannya saya, puji Tuhan. Untuk pujian yang akan kita nyanyikan, saya ini sebenarnya nggak begitu, karena kalau saya tuh lagu itu milih-milih gitu ya. Yang saya nyanyikan itu ya yang pas di hati saya gitu. Tapi ketika pujian ini dari judulnya aja sudah menenangkan hati saya gitu. Walaupun agak susah saya menghafal karena lagu-lagu sekarang itu kata-katanya banyak banget gitu. Jadi ketika dapat pujian ini, saya lagi nyuci, terus nggak sengaja membuka YouTube, terus ketemu lagu ini. Terus saya kok lagunya ini banget buat saya gitu. Saya percaya pujian ini juga memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini.
Yaralabaya Shandaralabaya Ralabaya. Dalam hadirat-Mu kami dipulihkan ya Tuhan Yesus. Dalam hadirat-Mu ya Bapa kami mendapatkan kekuatan baru. Oh, hati yang terluka disembuhkan, jiwa yang lelah mendapat kesegaran, kekuatan baru. Harapan kami dibangkitkan di dalam Engkau ya Bapa. Oh ya Ralama ya Shandaralabaralabarala. Engkau hadir di sini, memulihkan, menjamah, melawat setiap kami ya Bapa. Syaralabaralabaralabaralabayarala. Engkau melihat tangan yang terangkat ya. Engkau melihat, Engkau mendengar ya. Seruan permohonan sembah umat-Mu. Engkau melihat sampai kedalaman hati kami yang menantikan Engkau, membutuhkan Engkau ya Yesus, membutuhkan pertolongan-Mu, membutuhkan lawatan-Mu ya Bapa. Syaralama ya ralama ya se, yaralama ya ralama ya. Biarlah hadirat-Mu pagi hari ini memenuhi setiap kami ya Tuhan. Penuhi jiwa kami, penuhi roh kami Tuhan. Kuasai dengan hadirat-Mu, penuhi dengan kehadiran-Mu lebih lagi ya Bapa. Oh ya ralama ya shandaralama ya ralama ya ralama ya shandaralama. Biarlah hadirat-Mu menguatkan, memulihkan, menyembuhkan, memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa. Syaralama ya ralama ya shandaralama ya ralama. Terima kasih, terima kasih. Syaralaba ya ralama ya Syaralabataka ya Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Engkau melawat setiap kami, menguatkan setiap kami, memberkati kami, menghibur setiap kami. Kasih karunia-Mu, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami cukuplah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa terus biar hadirat-Mu menguasai setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Penuhi hidup kami dengan kehadiran-Mu senantiasa. Terima kasih buat perkenanan-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah Engkau Tuhan, saat kami memuji Engkau, kami sungguh yakin dan sadar percaya Engkau hadir. Engkau memulihkan, Engkau memberkati, Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan setiap kami. Ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada sukacita yang berlimpah-limpah boleh kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah sebentar bagi setiap kami melalui firman-Mu. Setiap pesan firman-Mu yang Tuhan taruhkan dalam hati hamba-Mu, biarlah hamba-Mu boleh menyampaikan bukan dengan kemampuan hikmat manusia, tapi semata-mata oleh pengurapan Tuhan, kemampuan. Biarlah hal-hal yang sederhana sehingga kami dapat mengerti setiap firman Tuhan. Amin. Kami dapat merenungkannya dan kami boleh melakukan apa yang menjadi bagian kami. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan sehingga tidak ada yang mencuri firman-Mu Tuhan. Amin. Biarlah setiap tanah hati umat-Mu Tuhan menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur untuk menerima setiap saluran berkat firman Tuhan. Amin. Sehingga kami sungguh yakin bahwa firman-Mu terus yang membangun iman kami, menuntun kami, membawa kami hari lepas hari semakin berkenan kepada Tuhan. Amin Tuhan. Kami sambut firman-Mu ya Bapa dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Bapak Saudara kasih Tuhan, apa kabarnya?
Ada sukacita, amin. Siapa hari ini yang merasakan kehadiran Tuhan sungguh-sungguh melawat setiap kita pagi hari ini, boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi, kasih tos, kasih salam ke kiri kanannya sambil dengan senyum ya. Senyumnya yang lebar. Karena senyum itu adalah berkat juga. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita masih dalam tema bulan ini, di bulan ini yaitu tentang tujuan hidup di dalam Kristus. Nah, pada minggu yang keempat ini saya akan berbagi berkat firman Tuhan tentang mengenal kehendak Tuhan. Nah, kalau bicara kehendak Tuhan, yang jadi petunjuk tentunya petunjuk yang paling pasti ya adalah melalui firman Tuhan. Di situ dicatat banyak, kalau kita melihat secara umum kehendak Tuhan itu banyak, ya kan? Tuhan mau kita memiliki kehidupan, memiliki karakter seperti Kristus, itu tujuannya, betul? Nah, juga Tuhan mau yang lain adalah kita menjadi berkat, kita menjangkau jiwa, itu tujuan. Kita memiliki pribadi yang penuh belas kasihan seperti Tuhan, ya, suka menolong. Banyak ya, tetapi saya akan mengajak Bapak Saudara ya tentang satu kehendak Tuhan yang secara khusus. Sebetulnya pesannya sederhana sekali ya. Saya baca firman Tuhan, ini pesan sederhana bahkan mungkin sering disampaikan, selalu berulang-ulang disampaikan. Ini satu pesan yang sederhana, tetapi pesan ini begitu kuat Tuhan taruh dalam hidup saya. Dan saya diingatkan Tuhan akan pesan ini. Mari kita lihat lebih lanjut. Sebentar ya. Ya. Nah, ini pesannya, Bapak Saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 itu ayat yang pendek banget ya, cuma 2 kata. Apa bunyinya? Tetaplah berdoa. Kalau kita melihat pesan Tuhan tahun 2022 buat gereja kita apa? Berjaga-jaga dan berdoa. 2023 pesannya tahun ini waiting on God atau menantikan Tuhan. Sebetulnya secara sederhana kalau kita jadikan satu kata, sebetulnya apa sih? Ya ini, Bapak Saudara. Berdoa. Menjalin persekutuan dengan Tuhan. Secara sederhananya seperti itu. Nah, waktu akhirnya saya mantap ya untuk menyampaikan ini gitu. Tuhan itu bawa saya untuk secara sederhana baca pasal-pasal atau bagian-bagian sebelum ayat ini. Nah, di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, nanti Bapak Saudara bisa baca di rumah ya, review kembali. Itu bicara tentang apa? Hari kedatangan Tuhan. Dikatakan bahwa hari kedatangan Tuhan itu seperti pencuri di waktu malam gitu. Di saat orang lagi tidur ya kan, dari orang istirahat, jadi dia datang tiba-tiba nggak ada yang tahu. Ya walaupun memang pada kenyataannya ya kalau kita lihat ada yang ya ketahuan gitu. Tapi ini gambaran bahwa sebetulnya kedatangan Tuhan itu nggak ada yang tahu, mendadak tiba-tiba. Jadi pesan firman Tuhan, jangan, ya, kita ini kan adalah anak-anak terang bukan anak-anak gelap. Artinya menjelang kedatangan Tuhan tetap harus berjaga-jaga, siap sedia karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Itu di dalam 1 Tesalonika pasal selanjutnya itu tentang berjaga-jaga karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Nah, kemudian di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 itu isinya waktu dari awal itu kan tentang hari kedatangan Tuhan, kita diminta berjaga-jaga. Tapi selanjutnya di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22 itu isinya tentang nasihat-nasihat. Nah, salah satunya waktu saya baca, salah satu nasihat yang begitu Tuhan taruhkan kuat yaitu tetaplah berdoa menjelang kedatangan Tuhan, tetap berdoa. Mungkin ini pesan yang sederhana, tapi saya mengerti bahwa ini adalah salah satu pesan penting ya yang Tuhan taruh untuk kita boleh
dengar. Amin. Nah, saya lanjut secara sederhana saja, Pak. Nah, mengapa kita berdoa? Ada banyak jawabannya, tapi saya mencatat di sini ya, ada 4 hal saja. Biasanya saya 3 ya. Ini 4, tapi saya akan secara tidak berlama-lama, saya usahakan ya, mohon sabar menunggu ujian. Tuh ada ungkapan seperti itu ya. Sabar, sabar. Ini ujian. Tuh ada. Sabar. Mengapa kita berdoa? Mari kita lihat. Yang pertama, doa adalah salah satu cara yang dipilih Allah untuk melawan iblis. Nah, kenapa ini saya jadikan nomor 1? Mari kita baca dulu ya ayatnya. Dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 13 kemudian 18. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Saudara perhatikan ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya apa sih? Bahwa lawan kita, musuh kita itu bukan suami kita, bukan istri kita. Lagi ribut misalnya, ya konflik. Waduh, udah tuh ada istri-istri yang jadi sansak suaminya, KDRT terjadi. Karena salah konsep, gak ngerti firman Tuhan. Istrinya begitu menyakiti atau menyinggung, dikiranya lawannya. Atau kebalikannya, atau rekan sepelayanan bisa, rekan pekerjaan segala macam. Karena tidak mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Lawan kita itu sesungguhnya adalah iblis, bukan mertuamu. Istri-istri, diam aja. Ya, waduh mertuaku, jadi marah. Ingat bahwa saudara, perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan manusia. Lawan kita adalah sesungguhnya iblis tuh, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu itu roh-roh jahat di udara, iblis dan kroco-kroconya, konco-konconya, kalau bahasa Jawa konco-konco teman-temannya ya. Itu dia, makanya ayat 13, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya yang Tuhan berikan ya, itu doa, itu adalah cara untuk melawan iblis. Berdoalah setiap waktu di dalam roh. Tuhan tahu bahwa iblis ini sumber utama dari segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Nih, kita lihat ya. Tuhan tahu lawan kita sungguhnya iblis, makanya kasih tahu. Coba kasih tahu deh kiri kanannya. Kamu bukan lawan saya, kamu bukan musuh saya. Musuh kita adalah iblis nih, cek ya. Nah, kalau kita lihat awal mula kejatuhan manusia itu, awal mula ya, kita tahu ya, dalam Kejadian pasal 1 dan selanjutnya. Kejatuhan manusia karena apa sih? Digoda iblis. Siapa yang digoda? Hawa. Kemudian Adam pun ikutan. Terus jatuh dalam dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa, kemudian kalau kita lihat setelah dia jatuh dalam dosa kan Tuhan usir keluar. Setelah jatuh dalam dosa, dosa selanjutnya apa sih? Kain bunuh adiknya. Ya kan, melakukan hal yang jahat dan seterusnya. Sampai kita tahu Tuhan itu akhirnya sampai di zaman Nuh. Itu sampai ngomong begitu, aduh manusia begitu jahatnya. Tuhan menyesal, memutuskan untuk menghapus seluruh yang bernafas di atas muka bumi ini, termasuk manusia. Puji Tuhan, ada satu orang ya pribadi Nuh itu, yang hidupnya takut akan Tuhan. Diselamatkan satu keluarga ini. Tapi itu perhatikan, awal mulanya karena digoda iblis, jatuh dalam dosa, lalu melakukan hal yang jahat. Semua perbuatan jahat manusia itu bermula dari dosa. Nah berapa gini Bapak Saudara, kan gini, orang mencuri dia berdosa, betul nggak? Mencuri terus disebut itu dosa. Dia apalagi berzinah, selingkuh, maling, macam-macam lah gitu ya yang kita tahu. Lalu dia berdosa. Sebetulnya kalau kita lihat ini bukan begitu. Jadi gini, karena dosa lah manusia melakukan hal itu. Karena dosa manusia mencuri. Karena dosa manusia berselingkuh.
Karena dosa manusia berzina. Karena dia berdosa, dia akhirnya melakukan itu. Kalau kita lihat ya dalam firman Tuhan, waktu manusia belum jatuh dalam dosa, hidup dikatakan kan kita diciptakan, manusia diciptakan serupa dan segambar Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tapi begitu manusia melanggar perintah firman Tuhan, jatuh dalam dosa. Nah, firman Tuhan katakan apa? Hilang kemuliaan Tuhan. Tidak punya lagi otoritas ilahi. Kalau kita baca firman Tuhan, kan manusia itu dikasih otoritas sama Tuhan. Untuk apa? Memelihara, menguasai semua ciptaan Tuhan. Tapi begitu dia melanggar firman Tuhan, hilang kemuliaan Tuhan. Artinya dia tidak punya otoritas ilahi lagi. Tapi puji Tuhan, ya. Bapa itu luar biasa. Dia mengutus siapa? Yesus, anaknya yang tunggal, untuk apa? Menebus kita dari dosa-dosa kita, sehingga otoritas itu yang sudah hilang itu dikembalikan. Nangkap sampai sini saudara? Dikembalikan. Siapa kita yang dulunya orang berdosa, ya, karena itu hilang kemuliaan Tuhan, enggak punya otoritas gitu loh. Jatuh dan jatuh terus. Tapi waktu terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diampuni dosanya, firman Tuhan kan katakan gini, kita diangkat jadi anak, terima kuasa sebagai anak-anak Tuhan. Jadi otoritas itu dikembalikan. Nah, Tuhan kan tahu manusia itu begitu jatuh dalam dosa, enggak punya kemampuan, enggak punya kekuatan, otoritas untuk apa? Melawan dosa. Sebab itu Tuhan Yesus hadir untuk menolong kita, memulihkan, mengembalikan otoritas itu. Salah satunya adalah ini. Nah, doa adalah salah satu otoritas ilahi yang diberikan Tuhan kepada kita untuk apa? Melawan iblis. Kalau saya meyakini begini, kalau kita belajar hal ini, saudara, kan ada yang begini, kenapa ya dia melakukan itu? Ada ungkapan, sampai ini gara-gara iblis nih, ini gara-gara iblis. Terus kemudian ada timbul statement, iblisnya kayak seperti bilang, dikit-dikit salahin saya, dikit-dikit salahin salah. Itu mas salahmu sendiri. Menurut saya tidak. Kenapa seseorang melakukan satu hal yang jahat, sesuatu yang buruk? Sebetulnya bukan dari dirinya. Tapi karena apa? Karena ada kuasa doa yang mempengaruhi dia, membuat dia berbuat begitu. Makanya betul firman Tuhan, ya, kemarin juga sudah disampaikan oleh Kotoni. Kalau mungkin ada orang atau suami istri, atau orang kita tahu dia berbuat hal yang tidak baik, menjahati kita. Secara umum orang jadi gini, benci sama orang itu, sebel sama orang itu, bahkan gak mau lihat mukanya lagi dah, gitu. Sebel padahal kan salah kan. Kita harus tetap mengasihi orang itu, ya, karena di balik orang bukan lihat orang itu, tapi ada kuasa dosa yang menguasai pikirannya, tindakannya, ucapannya, sehingga dia melakukan itu. Yang kita benci, yang kita lawan itu perbuatannya. Salah satunya adalah apa? Dengan doa. Aduh, ini hal yang sepele ya. Tetapi kalau kita renungkan, doa itu punya kuasa yang begitu besar dan luar biasa dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Saudara. Saya nggak lama-lama, langsung next coba ya. Nah, yang kedua, doa adalah, kenapa kita berdoa? Doa adalah cara yang Allah berikan agar kita memperoleh apa yang kita butuhkan darinya. Nah, ayatnya dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Firman Tuhan dengan sangat jelas memberitahu kepada kita, doa adalah cara yang Tuhan berikan untuk kita memperoleh apa yang kita butuhkan dari Tuhan. Minta, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, minta pasti akan diberikan, cari akan dapat, ya kan? Lihat di ayat selanjutnya ada ya. Nah, dalam Yakobus 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa sebabnya? Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ada orang yang pengen sesuatu tapi gak berdoa, ya gak dapat gitu. Atau kalau Bapak Saudara lihat ayat selanjutnya ya, di ayat yang ketiga, kamu berdoa juga
tapi kamu nggak dapat apa-apa. Sebabnya apa sih? Karena kita salah berdoa, firman Tuhan katakan. Kenapa? Doa kita hanya untuk memuaskan keinginan nafsu kita, gitu. Bukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, secara sederhana, Bapak Saudara pasti tahu 3 jawaban doa. Tuhan itu pasti selalu menjawab doa, benar nggak? Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Dia pasti selalu menjawab doa. Kalau ada orang yang bilang gini, aduh saya udah berdoa tapi nggak dijawab-jawab. Enggak, Tuhan selalu menjawab. Jawabannya yang pertama adalah ya, artinya doa yang kita sampaikan itu sesuai, ya, berkenan kepada Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kita. Maka jawabannya ya, segera. Tapi yang kedua apa? Wait, tunggu. Kadang-kadang kita doa, kok belum ya, hari pertama, hari kedua gitu. Kalau kita lihat Alkitab ada yang begitu luar biasa. Doa minta kesembuhan, bahkan ya salah satunya yang saya ingat ya, wanita 12 tahun pendarahan itu. Ada kadangnya Tuhan izinkan begitu panjang masa penantian untuk jawaban doa. Tetapi sekali lagi yang harus saya ingatkan buat kita semua, bahwa Tuhan itu enggak pernah terlambat. Sekalipun ada orang yang menganggapnya terlambat, selalu tepat waktu sesuai dengan waktunya Tuhan. Amin. Nah mungkin hari ini termasuk saya, kita semua masih ada pergumulan-pergumulan doa. Kok belum dijawab ya, belum dijawab. Ya mungkin ini jawabannya. Tuhan sedang apa? Menguji kita, ya, melihat kita, memperhatikan kita. Apakah kita tetap setia terus menantikan jawaban Tuhan? Apakah kita menjadi ragu-ragu? Jadi saya berkata, Bapak Saudara dan saya, kita punya sebuah pergumulan yang sama. Walaupun saya pendeta, gembala, bukan berarti saya ada Superman, semuanya beres. Sekali doa amin langsung jawab besok, enggak. Ada pergumulan-pergumulan doa yang masih terus menunggu, menantikan jawaban Tuhan. Untuk melatih apa? Iman percaya kita, melatih kesabaran kita, melatih kemurnian motivasi kita dalam menantikan jawaban Tuhan. Amin. Nah yang terakhir jawabannya apa? Tidak, yaitu tadi. Waktu kita doa tidak sesuai dengan cara berdoa. Tidak sesuai, jawabannya tidak. Ya mungkin kita nggak dengar tidak gitu. Tapi kita mengerti kalau yang kita doakan ternyata ini bukan yang apa sesuai dengan kehendak Tuhan. Udah pasti salah. Saya berdoa, saya pengen punya istri 2, kalau bisa 4. Ya itu sangat jelas salah ya. Itu pasti Tuhan menjawab doa. Nah yang selanjutnya, kenapa kita berdoa? Nah ini sebetulnya bagian yang paling penting dari alasan-alasan yang di atas itu 1, 2. Ini bagian yang penting. Kenapa kita berdoa? Allah menginginkan apa? Persekutuan dengan kita. Persekutuan ya bahasa lainnya apa? Bercakap-cakap, berkomunikasi, bergaul erat, bergaul intim. Ya apalagi dah? Menginginkan persekutuan dengan kita. Mari kita lihat. Nah jadi di ayat yang tadi, tetaplah berdoa kan, tetaplah, artinya sesuatu yang berlanjut secara terus menerus, continue. Maksudnya apa? Bahwa Tuhan menginginkan kita itu bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Untuk apa bercakap-cakap? Tuhan kan Maha tahu, kita nggak berdoa, nggak perlu ngomong, Tuhan udah tahu kok, gitu kan? Bener nggak? Tuhan Maha tahu. Saya nggak bisa tahu nih isi hati Bapak Saudara, pergumulan Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tidak ngomong, betul nggak? Tapi Tuhan tahu walaupun Bapak Saudara nggak ngomong, bahkan Alkitab bilang gini, Tuhan mengerti bahasa tetesan air mata. Hebat ya, nggak ngomong tuh, bagi kita kalau nangis tuh sampai air hidung keluar, air mata keluar. Lu ngapa sih gitu? Nggak ngerti gitu. Tapi itu kan ungkapan daripada pergumulan hati kita mungkin sedang berbeban berat. Sampai nggak bisa ngomong gitu loh. Nggak ada bahasa yang ngomong, jadi cuman kayak anjing lagi sakit gitu. Tapi Tuhan tahu gitu loh maksud daripada keluhan itu. Itu hebatnya Tuhan. Tuhan Maha tahu. Tapi kenapa gitu loh. Tuhan kenapa? Pengen bercakap-cakap dengan kita. Yaitu karena dia pengen mengadakan persekutuan dengan setiap kita, ingin bergaul. Nih, Bapak Saudara, kalau bicara konsep doa, sama seperti yang saya sampaikan di awal. Dari perjanjian lama, itu dari awal, itu konsep doa ini, ya prinsip doa lah, konsep doa, itu sudah Tuhan nyatakan sebetulnya. Nah, dari sejak zaman perjanjian lama, kan dikatakan Tuhan berjalan-jalan ya, pada sore hari
hari sejuk sore hari gitu ya. Alkitab tuh mencatat. Di Taman Eden ngapain? Jalan-jalan. Di Taman Eden. Apakah Tuhan merawat kebun, menyiram sore-sore gitu kan? Alkitab catat dia, ya gambaran kita ya secara manusia, dia tuh pemilik surga, raja, Tuhan yang luar biasa. Dia turun ke bumi, ke Taman Eden, jalan-jalan. Ngapain? Cari, Adam, di manakah engkau? Nah, kita dapati apa? Adam sama Hawa lagi ngumpet. Karena apa? Melanggar perintah firman Tuhan. Tapi saya percaya itu bukan pertama kali gitu loh. Tapi sebelumnya Tuhan sudah memang terus berkunjung gitu loh. Untuk apa? Untuk bersekutu dengan Adam. Ngobrol, bergaul intim. Itu konsepnya. Tapi karena dosa, melanggar perintah Tuhan, hubungannya terputus. Nah, Tuhan itu nggak berhenti sampai situ. Kemudian dari perjanjian lama, perjanjian baru, dia utus anaknya. Untuk bisa berkomunikasi, bersekutu dengan kita. Dia jadi manusia, firman jadi manusia. Bahkan gak cuma itu, saya sering kali sampaikan. Waktu Tuhan naik ke surga bilang, aku gak tinggalkan kamu seorang diri. Sebetulnya pesannya apa? Aku akan mengutus seorang penolong lain, Roh Kudus. Untuk apa? Tinggal di dalam setiap kita. Itu lebih hebat lagi. Jadi tinggal rohnya di dalam kita. Untuk sebuah persekutuan yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Amin. Itu kerinduan Tuhan untuk terus komunikasi. Nah, salah satu, ada nggak di sini ya? Nah, cepat sekali. Nah, contoh terbaik mengenai konsep doa itu Bapak sudah bisa lihat dalam doa Bapa kami. Ya, itu bicara tentang persekutuan, tentang hubungan yang intim, erat antara Bapa dan anak. Jadi itu bicara tentang apa sih? Persekutuan, ada hubungan. Doa Bapa kami itu jadi contoh yang menurut saya konsep terbaik. Lanjut, nah, makin erat hubungan seseorang, makin lama itu makin saling kenal pribadinya. Betul nggak? Makin kita erat hubungan kita, jalin hubungan kita erat dengan seseorang, makin kita intim ya dalam keseharian gitu kan, makin berkomunikasi, itu pasti harusnya makin saling mengenal pribadi masing-masing. Nah, bagaimana caranya supaya kita kenal Tuhan? Yaitu bersekutu dengan Tuhan melalui apa? Doa. Amin. Kok jadi melongo ya? Doa. Nah, nih Bapak Saudara, tak kalah kita cari wajah Tuhan dalam doa, berarti kita sedang mempererat hubungan kita dengannya. Nah, ini alasan terpenting mengapa kita perlu berdoa. Makin kita bergaul intim dengan Tuhan, kita akan makin kenal kehendak Tuhan, makin kenal siapa pribadi Tuhan sebenarnya. Makin. Saya ingat waktu pertama kali, bukan waktu pertama kali sih, maksudnya gini, awal saya kenal sama Ibu Gembala, kan kalau sekarang bisa lewat teknologi dan segala macam. Dulu kan belum ada tuh gitu, belum ada. Saya ingat adanya telepon koin, terus mulai pager gitu. Jadi kayak model SMS, orangnya mesti kalau mau pesen gitu ya, mau ngomong sesuatu ke seseorang, dia mesti telepon ke operator ketikin pesennya apa, Pak, misalnya gitu. Nanti diketik masuk ke pager. Nah, kalau orang bawa pager, pulang, cuci piring ke rumah misalnya gitu, main terus. Wah, gimana? Ya udah, mesti pulang lagi. Itu bagaimana gitu? Itu sulit. Nah, tapi waktu itu jadi karena memang nggak ada saya lewat telepon umum. Terus juga di rumah saya belum ada telepon gitu ya. Jadi kadang-kadang saya merepotkan tetangga gitu. Saya kasih nomor telepon tetangga. Jadi kalau dia ada apa, dia telepon ke rumah tetangga saya. Jadi saya agak malu dipanggil balik-balik, tapi orangnya baik. Kok ini ada telepon dari siapa? Ya dari dia gitu, berapa kali gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan bisa pasang telepon. Jadi gini, saya begitu waktu itu jadi karena melayani bersama, saya mulai kenal, makin lama makin kenal sifatnya dia seperti apa, kesukaannya dia seperti apa. Makin lama saya kenal karena saya bergaul ya, intim, erat, sering ketemu, ngobrol. Nah, saya masih ingat yang saya mau cerita. Jadi pernah sekali waktu di awal-awal, jadi dia mau beli ya kebutuhan pelayanan, mau beli baju putih atau ada sepatu juga gitu. Nah, waktu saya di Lampung,
Itu waktu itu masih zaman saya belum begitu banyak mall. Tapi ya cukup lah. Jadi beli baju putih saya temenin. Saya ikut milih juga. Yang ini ya, bukan katanya. Terus ke sono lagi, yang ke sana cari. Yang ini ya, bukan. Terus ke ujung. Mungkin ada 1 jam. Yang ini ya, bukan. Kita pindah ke mall yang satunya. Pergi lagi. Terus masuk, cari lagi. Banyak kan. Yang ini ya, bukan. Yang ini ya, bukan. Saya pusing. Keluar lagi, cari 3 mall. Enggak ketemu. Enggak ada yang cocok. Saya bingung, hebat ya wanita ya. Sampai 3 mall gitu. Untung lagi jatuh cinta. Kan. Wah ayo gitu. Temeni gitu ya. Nah itu begitu. Sampai akhirnya ketemu gitu. Kesukaan. Sama sepatu pun begitu ini ya. Sampai akhirnya gini, saya mulai ngerti. Oh ternyata, nah ketika dia cerita dan segala macam, saya ngerti. Oh seleranya ibu gembala itu agak sedikit berbeda. Nah, misalnya kalau dulu itu kan ada musim tren-tren ya. Tren rambut lurus atau yang kriwil-kriwil itu apa namanya tuh? Spiral. Semua gitu ya. Begitu tren, begitu kita keluar rumah, lihat semua para gadis, semua rambutnya kriwil semua. Saya lihat cuma ibu gembala yang rambutnya tetap lurus gitu kan. Terus ada musim yang film Demi Moore itu loh. Rambutnya cepak gitu loh. Begitu keluar rumah lihat, semua wanita rambutnya cepak. Mulai dari anak muda, gadis, sampai emak-emak pun rambutnya cepak. Gitu. Bahkan sampai ada tren apa tuh? Legging. Waduh, dibilang leggingnya enci-enci Mangga 2. Semua legging, semua keluar wanita semua pakai legging ketat begitu. Wow, gitu. Tapi saya lihat ibu gembala enggak. Oh ternyata dia seleranya sedikit berbeda. Dia tidak suka sesuatu yang bahasa ini pasaran umum gitu. Akhirnya saya ngerti gitu. Nah, saya ngerti kenapa? Saya mempelajari makin dekat. Akhirnya ketika misalnya pergi gitu ya, saya masuk set. Nah, saya nggak repot karena saya sudah tahu seleranya gitu. Nah dari beberapa pilihan tek, misalnya saya ambil 3, pasti salah satunya nyangkut, oh ya yang ini gitu. Jadi nggak perlu lagi ke mall ini, habis bensin, habis capek dan segala macam. Saya mulai ngerti gitu loh. Karena apa? Saya bergaul intim. Oh ternyata ibu gembala seleranya dia sebetulnya yang simple sederhana gitu ya. Sama gitu. Beberapa kali saya terus belajar menguji kepekaan saya gitu ya, pengenalan saya. Misalnya naik eskalator salah satu mall misalnya atau serba terus di depan suka ada kayak etalase kan ada jam dan segala macamnya. Saya suka ajak tebak-tebakan, yuk kita berhenti dulu, lihat saya tahu jam yang kamu suka, dari puluhan tuh jam itu yang nomor 3 dari kiri, bener gitu. Kenapa? Karena saya belajar membangun hubungan intim, jadi saya ngerti apa maunya gitu loh. Apa keinginannya, apa kesukaannya. Nah sama gitu loh. Kalau kita bangun terus hubungan kita dengan Tuhan, kita akan semakin ngerti apa maunya Tuhan. Oleh sebab itu, makanya kita harus tetap berdoa. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Betul yang terakhir nih ya. Dalam doa kita memperoleh, apa Bapak Ibu Saudara? Memperoleh kelepasan dari kekhawatiran. Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Siapa di sini yang seumur hidupnya belum pernah khawatir? Angkat tangan tinggi-tinggi. Belum pernah khawatir ya seumur hidup. Adakah? Saya mau lihat Wonder Woman dan Superman yang gak pernah khawatir. Saya pernah khawatir. Tapi firman Tuhan kan katakan kita tidak boleh dikuasai oleh khawatir. Bisa kita khawatir tapi jangan sampai kekhawatiran itu menguasai kita, mengendalikan kita. Sehingga kita jadi stres, takut, macam-macam. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Dalam doa kita memperoleh kelepasan. Artinya gini, waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, berdoa, kita pasti gitu ya. Bisa kita mengalami kekhawatiran, tetapi waktu kita khawatir datang, kita doa sama Tuhan. Maka kita akan dilepaskan dari khawatir. Nah ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah yang pertama firman Tuhan mencatat, janganlah khawatir. Janganlah artinya apa sih? Perintah kan? Perintah. Jangan injak rumput. Artinya rumputnya jangan diinjak. Kalau diinjak berarti ada apa? Ada risiko atau ada sesuatu
Ya ada akibatnya. Ya kalau jangan injak rumput. Kenapa? Rusak nanti rumputnya. Kalau dibilang jangan khawatir, artinya kalau kita khawatir pasti ada sebabnya. Nah secara sederhana di Matius 6 ayat 27 mencatat gini. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya gini, kekhawatiran itu nggak berguna. Maksudnya gini, waktu kita khawatir apakah akan nambah sehasta? Itu maksudnya gini, tambah jadi panjang umur. Wah, marilah kita khawatir beramai-ramai kalau begitu. Karena umur kita jadi panjang. Tuhan tetapkan umurnya 60, kita jadi 70. Ternyata tidak gitu. Kekhawatiran bahkan tidak berguna, bahkan bikin orang sebetulnya punya pengaruh yang buruk ya bagi setiap kita. Jangan khawatir kalau dilanggar ada akibatnya. Mari jangan khawatir. Ya kalau pas tiba-tiba ada kekhawatiran datang, nah ingat firman Tuhan ya. Jangan khawatir. Apa yang kita lakukan? Doa. Saya lanjut ya, sederhana. Malah bukan umur panjang ya, umurnya cepat pendek. Nah kemudian tentang apapun juga jangan khawatir. Terus tentang apapun, artinya apa sih? Ada jaminan kelepasan dari kekhawatiran dalam segala hal. Artinya tentang apapun juga, saya berapa kali sampaikan, kalau bisa tentang apapun juga ini berarti kekhawatiran manusia ini bicara tentang apa sih? Hal-hal yang ada di dalam kehidupan manusia itu bicara tentang apa sih? Khawatir ekonomi, betul enggak? Khawatir rumah tangga, khawatir akan anak-anak, semuanya dikhawatirin. Tapi firman Tuhan bilang jangan khawatir tentang apapun juga, artinya ada jaminan kelepasan dari segala kekhawatiran yang mungkin datang menyerang kita. Ya, dari sakit penyakit, khawatir, aduh aku sakit ini, padahal sakitnya biasa. Diperiksa sama dokter, nggak apa-apa, badannya fisiknya sehat. Tetapi karena pikirannya itu menyerang, rasa khawatir jadi sebetulnya itu mempengaruhi gitu ya, Bapak Saudara. Nah saya pernah kirim barang, pergi ke sebuah paket gitu ya. Saya tanya, Pak, saya mau kirim barang ini, barangnya apa? Ya barangnya agak rentan gitu ya, jadi memang harus dibungkus baik-baik gitu ya. Ya barang pecah belah lah gitu. Tapi saya punya ini sendiri gitu ya. Punya kepastian sendiri bahwa gini, ini saya sudah bungkus, saya sudah kasih dalamnya udah pakai koran, pakai apa lagi, pokoknya pengaman gitu loh, di dalamnya aman. Jadi menurut saya itu barang itu pasti aman. Terus waktu dia bilang begitu, Pak, ini harus pakai peti itu loh, ya, yang peti kayu harus dikemas gitu supaya lebih tahan gitu. Nah terus gimana kalau misalnya nggak pakai kayu ini, box kayu, karena ya biaya kan lebih mahal. Pak, saya jamin Pak, kalau nggak pakai kayu pasti pecah. Dia bilang begitu. Saya jamin kalau nggak pakai box kayu pasti pecah. Lucu ya, dia bikin takut. Kalau nggak pakai kayu pasti pecah. Dan kebanyakan orang jadi akhirnya pakai box kayu. Saya tetap ngotot, enggak. Saya tetap kirim, barangnya aman. Kok dijamin pecah kalau tidak pakai box kayu? Tuhan tuh jamin gitu loh. Semua ya, tentang apapun juga gitu loh. Kita khawatir apa? Tuhan jamin ya kita dilepaskan. Itu yang tadi itu aja saya tuh nggak percaya gitu ya. Walaupun saya jamin, maksudnya jaminnya jamin pecah. Harusnya jangan ngomong gitu, Pak, saya jamin Pak kalau pakai box kayu pasti aman. Jangan dibilang kalau nggak pakai box kayu pasti pecah. Lah nggak juga, buktinya ternyata tidak gitu. Nah ini begitu luar biasa, jaminan kelepasan dari kekhawatiran dalam segala hal. Dalam masalah ekonomi, keluarga, sakit, penyakit, doa kepada Tuhan, kita akan dilepaskan. Kemudian ada beberapa petunjuk ya. Sebelum ini ya. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang kekhawatiran. Beberapa minggu yang lalu, ya mungkin sekitar 2 minggu, saya sih baru lihatnya baru dalam hari-hari ini ya beritanya gitu. Berita yang viral. Sampai masuk di YouTube, ya sekarang kan berita apa saja itu gampang kita akses gitu. Jadi beritanya begitu viral dan ini menjadi bahan pembicaraan, wah jadi ramai gitu. Berita viralnya adalah gini, ada seorang yang ya
dalam cerita itu kurang lebih setahun lah, tapi beritanya baru diangkat gitu. Jadi seorang istri dia selingkuhi oleh suaminya. Suaminya selingkuh ya. Wanita ini suaminya selingkuh dengan seorang dokter menurut ya bukti-bukti yang dari istrinya ini gitu loh ya. Semuanya dia punya beberapa bukti alasan bahwa suaminya ini selingkuh dengan seorang dokter. Kok viral? Padahal kalau selingkuh mah udah mundur dunia kan sekarang udah umum kan. Si anu selingkuh udah biasa gitu kan. Jadi bukan satu hal yang mengagetkan. Tetapi kenapa ini jadi viral? Karena gini, dia selingkuh dengan seorang dokter, suaminya selingkuh dengan dokter, dokternya ini bukan wanita, Bapak Ibu Saudara. Jadi suaminya selingkuh dengan pria, gitu ceritanya. Jadi selingkuh dengan pria, jadi viral gitu. Begitu, wah diangkat kasusnya. Ini saling mengklarifikasi gitu loh. Tapi kalau saya melihat dari Cleveland dan segala macam, memang menjurus kebenarannya adalah memang itu gitu ya, bahwa memang suaminya ini ya tanda kutip ya punya kelainan dalam hal itu jadi viral rame banget gitu. Nah terus kemudian begini Bapak Saudara, Bu Gembala kemarin sempat ketemu ya dengan teman SMA ya kalau nggak salah ya, teman SMA ya, ngobrol-ngobrol lah ya, cerita tentang keluarga gitu ya. Jadi yang namanya ibu-ibu ngobrol ya segala macam, tapi juga kan curhat-curhatan kan gitu. Nah, jadi salah satu temannya ini punya anak cowok 2 gitu ya, cowok yang satu udah kuliah, yang satu masih SMU gitu. Nah dia itu jadi cerita, aduh denger wah kalau sekarang ini memang sudah, walaupun sepertinya tidak begitu terekspos, tapi ini sungguh nyata. Terjadi di mana khusus kota-kota besar, kota-kota kecil juga ada gitu. Tapi ini begitu banyak ya soal ini ya, gay, homo dan segala macam gitu loh. Waduh, jadi jadi takut, jadi khawatir. Dia cerita, aduh saya terus perhatiin anak saya ya, anak laki 2 gitu. Nah waktu dia pacaran, puji Tuhan katanya. Loh kenapa pacaran puji Tuhan? Anak saya pacaran dengan cewek. Kalau dulu kita punya anak cewek dia takut gitu ya. Sekarang tuh punya anak laki juga takut gitu kan. Puji Tuhan gitu. Anak saya pacarannya dengan cewek gitu. Karena dia khawatir takut anaknya pacaran dengan cowok. Bayangin bisa sampai seperti itu Saudara. Jadi khawatir itu betul-betul hari-hari ini segala macam sampai hal-hal seperti itu. Nah tapi firman Tuhan memberi petunjuk apa yang harus kita lakukan ketika kita khawatir. Nah, mari kita lihat. Dalam Filipi 4 tadi ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Bapak Saudara, waktu kita diserang akan rasa khawatir, yang diserang apa sebetulnya? Pikiran kita sebetulnya. Ya, hati kita itu yang diserang. Nah, jadi yang pertama, petunjuk yang pertama ini adalah, secara cepat dikatakan ini, nyatakanlah sambil mengucap syukur. Waktu kekhawatiran itu datang, nggak apa-apa, ya. Nyatakanlah. Artinya apa sih begini? Waktu kita khawatir apa yang kita lakukan? Saya tambahin lagi. Waktu kita khawatir, kita tuh ngomong siapa, curhat kemana, ngadu kemana. Bapak Ibu Saudara pernah lihat WA? Bukan lihat WA, ya punya WA semua rata-rata ya. Kan ada status tuh di situ kan. Pernah nggak bacain statusnya? Yang di teman-teman atau siapapun. Statusnya lihat. Isinya apa kebanyakan? Kalau anak muda kadang-kadang lucu-lucu ya. Aduh mager, statusnya gitu kan. Malas gerak, atau aduh hidupku nelongso, pokoknya macam-macam. Bahkan ada yang gini, lagi puff di status, terus gambar makan macam-macam gitu ya. Lagi bete, gabut gitu, kesel, pokoknya isinya begitu. Isinya begitu status WA-nya. Isinya kebanyakan, ya kebanyakan itu ngeluh, statusnya susah terus. Nah jadi sebetulnya begini, jadi
Kalau yang ngebaca orang Kristen ya udahlah kita tahu ya gitu. Tapi kalau misalnya yang ngebaca orang bukan orang Kristen, ya ini orang Kristen rajin ke gereja tapi statusnya kok ngeluh terus, susah terus, malah nggak jadi berkat. Jadi dari situ tuh kelihatan, wah langsung status di WA, di Facebook, bla 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 bla. Firman Tuhan katakan waktu kita lagi dalam khawatir, nyatakannya jangan di apa? Facebook, jangan di Instagram, tapi nyatakannya apa? Kepada Tuhan sambil mengucap syukur. Nah, nyatakannya kepada Tuhan itu baru betul. Kalau kita nyatakan, aduh sudah jelas firman Tuhan katakan apa? Kita itu jangan mengandalkan apa sih? Ngandalin manusia. Ya mungkin ya, nih maaf saya katakan kadang-kadang orang pasang status itu supaya orang dibaca. Oh tahu saya lagi susah, lagi sulit. Gitu ya. Ini motivasi yang di luar itu. Tetapi tentunya sebagai anak Tuhan kalau kita ya kita dukung dalam doa. Tetapi marilah kita coba pasang status itu yang baik ya, firman Tuhan yang menguatkan gitu. Nah, saya bersyukur kita ini ada gereja kita ada tim doa. Bahwa saudara kalau misalnya aduh, ya udah hubungi aja tim doa. Tolong ya. Saya sedang dalam kondisi ini, dukung doakan. Kita semua akan dukung doakan. Enggak usah pasang di status dan segala macam. Amin. Ya, saya apresiasi jemaat yang enggak usah sungkan, enggak usah ragu ya. Telepon, minta dukung doa, ada tim doa. Kita akan doakan, saya doakan, Ibu Gembala semua kita akan doakan ya. Lanjut, nah tadi seperti saya katakan apa yang diserang waktu khawatir ya ini. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Jadi dalam Kristus Yesus. Jadi waktu kita khawatir itu yang diserang apa sih? Hati dan pikiran kita. Makanya Tuhan bilang waktu kita khawatir apa? Nyatakan, datang sama Tuhan, nyatakan doanya sama Tuhan. Nah waktu kita lakukan hal ini, hal yang benar gitu ya. Datang sama Tuhan, nyatakannya sama Tuhan, curhatnya sama Tuhan, sambil ngucap syukur. Nah ketika kita lakukan itu, ini yang terjadi. Minimal apa? Damai sejahtera Allah. Kita khawatir, kita jadi tenang. Ya, jadi dilepaskan dari rasa kekhawatiran itu. Minimal ada damai sejahtera Allah. Karena yang diserang adalah hati dan pikiran yang melampaui segala akal. Ya, akan pelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, apa itu khawatir? Saya catat definisinya secara sederhana. Rasa takut, gelisah, atau cemas akan sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Dulu pernah saya sampaikan, sekarang saya sampaikan tapi saya catat supaya Bapak Saudara bisa perhatikan, kita ingat lagi ya. Apa itu khawatir? Ternyata ya itu dia, hasil penelitiannya adalah begini. 85% apa yang dikhawatirkan orang tidak terjadi. Khawatirkan itu betul akan sesuatu hal yang belum diketahui. Jadi 85% apa yang dikhawatirkan orang itu tidak terjadi. Nah, sisanya berapa? 15% ya dari yang terjadi. Ya, misalnya terjadi, tapi ternyata 79% ya dari 15 ini yang terjadi itu dapat dihadapi dengan baik. Dalam kurung tidak seburuk yang dipikirkan sebelumnya. Orang udah mikir, aduh ternyata enggak seburuk. Jadi gini Bapak Saudara, artinya 97% dari kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi atau tidak seburuk yang dipikirkan sebelumnya. Artinya makanya gini, waktu kesulitan datang atau apapun, jangan khawatir. Amin, janji firman Tuhan, jangan khawatir. Datang doa sama Tuhan, curhatnya sama Tuhan. Amin. Nih, Amsal 12 ayat 25, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Di awal saya sampaikan, rasa khawatir itu menyerang apa? Pikiran kita dan hati kita. Tapi ternyata dalam Amsal 12 ayat 25 dikatakan gini. Jadi ternyata kekhawatiran tidak saja membuat hati dan pikiran seseorang itu terganggu, tetapi kekhawatiran itu dapat membuat seorang mengalami apa? Bisa mengalami sakit secara fisik, merembet secara fisik. Ini ada catatannya di sini ya, saya bacakan sebentar. Perasaan khawatir biasanya terkait dengan pikiran-pikiran negatif atau sesuatu yang mungkin terjadi di masa depan. Merasa khawatir berarti merasa takut, cemas, bingung, dan akibatnya pikiran menjadi terbagi-bagi. Menurut ilmu kedokteran, kekhawatiran dapat memicu stres yang berujung pada penyakit yang malah dapat mengurangi kualitas hidup. Kekhawatiran dapat mengarah pada kekosongan fisik, penyakit, gangguan psikologis, kehilangan logika berpikir, bertindak yang tidak masuk akal, dan mengacaukan hubungan antar pribadi. Penyakit yang sering muncul pada seorang yang khawatir berlebihan antara lain gangguan lambung, kanker, penyalahgunaan obat, narkotika, dan alkohol. Ini terakhir catatan saya. Seorang ahli onkologi, ahli penyakit kanker mengatakan bahwa di dalam diri setiap manusia
terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar. Menjadi tidak beraturan, menjadi sesuatu yang ganas, itulah sel kanker. Dan dikatakan 90% unsur yang paling besar yang dapat memicu sel ini menjadi liar, yakni pada saat orang tersebut mengalami apa Bapak Saudara? Stres, kekhawatiran, dan ketakutan. Sementara 10% yang dapat memicunya adalah karena makanan. 90% unsur yang dapat memicu sel kanker itu menjadi liar dalam tubuh kita. Itu karena apa? Salah satunya. Itu ahli onkologi, ahli penyakit. Yang ngomong bukan abal-abal gitu ya, bukan tukang jual obat. Ini riset, pengalaman, penelitian. 90% unsur yang paling besar orang itu terkena kanker apa? Karena khawatir, salah satunya itu yang paling besar. Jadi mari kita, sebab itu makanya Tuhan bilang apa? Jangan khawatir. Apa yang harus kita lakukan waktu khawatir? Berdoa. Ya, saya katakan pasti nggak ada siapa kita yang mau kena sakit penyakit, apalagi kanker yang mengerikan. Maka itu jangan khawatir. Amin. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lebih dan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari pemusik maju ke depan. Kita akan bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini. Biarlah hari-hari ini bawa setiap kami untuk terus membangun hubungan dengan Engkau lebih lagi. Mungkin di antara kami, setiap kami telah meninggalkan mesbah kami. Tapi biarlah kami bangun mesbah kami kembali. Kami bangun hubungan dengan Tuhan. Kami tahu caranya, salah satu cara yang terbaik untuk kami tetap merasakan perlindungan, merasakan aman adalah di dalam hadirat-Mu. Yaitu kami boleh membangun hubungan yang terus dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kehidupan kami ke depan, dunia tidak semakin baik, semakin sulit. Tapi kami percaya ketika kami mengambil komit untuk kami terus tetap berhubungan dengan Engkau. Membawa hidup kami tetap di dalam hadirat Tuhan. Maka kami tidak ada satu kuasa, khawatir, ketakutan yang akan menguasai kami. Sebab Tuhan tinggal bersama-sama dengan kami. Kami memiliki otoritas ilahi untuk mengalahkan musuh kami ya Tuhan Yesus. Dan kami tahu di dalam doa juga, ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan cara yang benar, dengan hati yang benar, kami berdiri sebagai orang benar, kami tahu kami akan menerima jawaban yang pasti daripada Tuhan atas setiap doa kami. Dan kami tahu ya Tuhan Yesus, bahwa ketika kami datang kepada Tuhan, doa itu juga membuat kami dapat melawan rasa khawatir yang seringkali menyerang setiap kami. Kekhawatiran akan rumah tangga, akan ekonomi, akan masa depan, akan hal-hal kebutuhan kami. Dan Engkau berjanji Tuhan, Engkau pasti akan mencukupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Bawa setiap kami terus untuk mendekat kepada Tuhan lebih dan lebih lagi hari-hari ini Tuhan. Berkati umat setiap kami makin mengenal Engkau lebih lagi dalam persekutuan yang intim dengan Engkau Tuhan, dalam hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Biarlah hari ini sekali lagi Tuhan, di waktu yang tidak banyak Tuhan, kami mau meninggalkan, kami mau meletakkan rasa khawatir kami Tuhan, rasa beban-beban kehidupan kami di dalam hadirat Tuhan. Kami mau tinggalkan, letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh melepas segalanya. Kami hanya mau pandang Engkau, fokus kepada Engkau. Bawa hidup kami Tuhan mendekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, merindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai
bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Kami tahu Engkau menginginkan kami bersekutu dengan begitu pun jiwa tinggal bersama dengan kami. Mari bersama. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Kau tahu setiap pergumulan, kesulitan, kerinduan kami. Hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari sambil bangkit berdiri kita angkat tangan kita. Pribadi yang mengenal hatiku, tidak ada yang tersembunyi. Kau tahu hidup kami sesungguhnya, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi dalam hidup kita, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi. Kau tahu setiap kami pribadi lepas pribadi, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini, sebab hanya Engkau. Dan bawaku
Siralabaralabaya, Shikiaralabaya, Sambal. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Walaupun kadangkala Tuhan kekhawatiran akan dunia ini Tuhan seringkali datang menyerang kami. Tapi hari ini Tuhan kami boleh menyadari ada firman-Mu, ada Engkau yang menjamin bagi setiap kami untuk kami terbebas, terlepas dari segala kekhawatiran akan masalah-masalah kehidupan kami Tuhan. Baik ekonomi, sakit penyakit atau apapun Tuhan. Ketika kami datang berseru kepada Engkau Tuhan, kami menyatakan rasa khawatir kami kepadamu Tuhan. Dan kami boleh tetap bersyukur di dalamnya. Sebab kami mengerti segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ada maksud Tuhan yang terbaik yang Tuhan nyatakan. Biarlah kami terus boleh menguatkan hati kami bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Engkau menguatkan, memberkati umat-Mu hari-hari yang lemah. Dikuatkan di dalam nama Yesus. Yang bersedih dihiburkan. Letih lesu mengalami kesegaran baru. Dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Saudara kasih Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Aku punya Tuhan Yang besar, yang Kau berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi mari saya undang kita sambil bangkit berdiri Bapak Saudara kasih Tuhan. Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan Pasti sanggup genapi firman-Ku bersepakat percaya akan kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan Sekali lagi aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan pasti sanggup genapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh dikuatkan akan kehadiran-Mu. Kami boleh diberkati Tuhan. Kau menyatakan sekali lagi hadirat-Mu bagi setiap kami. Terima kasih juga buat firman-Mu yang terus membangun setiap kami, menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau tetap Tuhan yang tidak berubah atas hidup kami. Apapun keadaan kami, Engkau tetap mengasihi setiap kami. Janji-Mu pertolongan bagi setiap kami tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih hari ini juga Tuhan hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan untuk Bapak Agus, suami dari Ibu Eni yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan sesuai dengan kemurahan-Mu. Biarlah lawatan jamahan kasih bilur-bilur-Mu Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Kami hamba-Mu berdoa Tuhan menyerahkan Pak Agus ke dalam tangan-Mu. Terus kuatkan hatinya, imannya kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa juga buat Ibu Ati dan Ibu Tuminem ya Tuhan yang berapa waktu lalu mereka mengalami kecelakaan. Kami tetap percaya berdoa. Tuhan menyatakan pemulihan, kesembuhan yang sempurna atas setiap luka yang dialami. Berikan kekuatan baru, kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Buat Ibu Rince, buat Ibu Ari juga terus dipulihkan, dikuatkan, dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap sakit penyakit yang ada, kelemahan tubuh, mengalami kekuatan baru. Buat Mas Heri, kami tetap percaya mujizat itu masih ada. Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa bilur-Mu sanggup
menyembuhkan. Kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Buat Pak Sukijan Tuhan, dalam nama Yesus Kau menguatkan tubuhnya, sembuhkan, pulihkan, berikan kekuatan baru, pengharapan baru. Damai sejahtera Allah memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan, menguatkan hati mereka, memulihkan, menyembuhkan tubuh mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, yang hadir pada pagi hari ini maupun tidak hadir. Dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan, bilur-bilur Tuhan menjamah, memulihkan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami undur diri dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Mungkin juga akan melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Biarlah kami boleh undur diri pulang, melanjutkan kegiatan kami dengan memperoleh berkat yang berlimpah daripada Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kecapi, mari kita